Selamat datang di Twinlet Ignition Module Channel. Hari ini kita bersama Toyota Avanza. Toyota Avanza dan mobil-mobil sejenisnya seperti Innova, CR-V, Brio, Honda Jazz dan lain-lain sudah menggunakan sistem multi coil, direct ignition, juga sudah menggunakan injeksi tentunya. Nah, banyak teman-teman yang menggunakan mobil-mobil seperti ini dan seringkali pinginnya mobilnya tambah kencang, tambah irit, tambah tenaga. Tapi kalau harus remap tentunya mahal, tidak murah. Apalagi menambah kickback, menambah ECU, mengganti part yang lain. Nah, kami hadir untuk menjawab itu semua dengan solusi yang sangat hemat dan cepat, bisa dilakukan sendiri teman-teman, tidak usah bawa ke bengkel ya. Jadi dari Twinlet Ignition Module menyediakan satu buah modul pengapian buat mobil yang sudah injeksi direct ignition bisa, atau yang masih menggunakan Delco tapi sudah injeksi bisa juga kami layani. Dengan memasang modul pengapian maka api yang dihasilkan koil menjadi lebih besar 2 kali lipat. Bukan dengan menambah step up sehingga koil menjadi lebih bertenaga, itu salah, karena koil akan rusak, karena koil bekerja di 12 volt bukan di 24 volt ya teman-teman. Perhatikan, jadi kita akan menggunakan modul pengapian. Ini cara cerdas dan cara terhemat saat ini. Teman-teman bisa coba pasang sendiri. Nah, kita akan peragakan bagaimana cara memasangnya. Jadi teman-teman simpel sekali ya. Kalau menggunakan produk dari Twinlet Ignition Module, kabelnya sudah dapat, wiringnya sudah dapat. Di sini ada, kalau koilnya 4 berarti kabelnya ada 5 karena koilnya ada 4. Yang satunya ke ground. Dan di sini kalau teman perhatikan sudah ada nomor-nomornya ya. Maksudnya apa ini nomor-nomor ya? Oke. Maksudnya nomor 1 untuk silinder nomor 1, 2, 3 dan seterusnya. Tidak boleh terbalik ya. Sudah dipersiapkan, tinggal kita pasang. Oh ya, lalu kita sudah dapat lagi jepitan kabelnya seperti ini, klipnya ada 4 juga. Jadi teman-teman nggak usah harus potong kabel, tidak usah, tinggal dijepit aja. Kita siapkan kunci 10 dan kita siapkan tangnya. Oke, kita akan proses pemasangan. Kita siapkan alat-alatnya ya. Gunting, simpel aja. Lalu tes pen DC, bukan tes pen listrik AC ya. Tes pen DC yang kita hubungkan bokongnya ini ke bodi mesin. Nah, kita akan tes satu-satu nanti. Oke, kita akan, yang pertama langkah awal kita lepas soketnya. Nah, kita perhatikan ya. Nah, kita hanya perlu mengangkat. Ingat-ingat ini silinder nomor 1, 2, 3, 4. Nomor 1 berarti berawal dari kipas radiator. Kipas radiator ada di sini. Maka ini nomor 1, silinder nomor 1. Silinder nomor 1 di sini. Nah, kita akan lepas soketnya. Kita akan cek voltasenya. Oke, kita lepas dulu soketnya, coil ya. Caranya dipencet. Ada pencetannya di atas, lalu ditarik. Pencet sininya lalu ditarik ya. Pencet lalu tarik. Oke. Nah, kita akan tes menggunakan tes pen. Langkah awal seperti ini ya. Kita akan tes mana yang ada listriknya 12 volt. Nah, setelah ini dilepas, kita akan kontak on. Setelah kontak on, maka kita akan segera tes soket yang sudah kita lepas tadi. Terlihat ya soketnya. Nah, kita tes pakai tes light ya. Dari ujung sana tidak ada nyala sampai ujung sini nyala. Nah, berarti yang pojok sinilah yang akan kita sambung. Oke, kita hafalkan. Berarti pojok sini ya. Nah, berarti kabel ini yang akan kita sambung, yang nggak akan kita modif. Untuk lebih mempermudah,
nanti dalam ngeklipnya kita gunting dulu ininya, sarungnya kabel, gunting dikit aja supaya dia bisa mundur seperti ini. Nah, kita akan lakukan itu untuk keempat koilnya terlebih dahulu. Jadi ini langkah selanjutnya ya. Oke. Nah, setelah kita tahu dan kita selesai mengikis sedikit ininya, sarungnya kita potong sedikit ya, seperti ini ya. Sekarang giliran kita langkah berikutnya menentukan lokasi penempatan kotak ini. Nah, kotaknya akan saya tempatkan di sebelah aki. Kita akan pasang klipnya ya. Nah, klipnya kita buka dulu, deketin, buka seperti ini ya, dilebarin dulu ya, terbuka seperti ini supaya gampang kabelnya masuk. Kabel aslinya bisa di sebelah luar, lalu kabel yang hijau kita masukkan di sebelah sini seperti itu sampai ujung ya, kelihatan ya, sampai ujung ya. Oke, sampai ujung ya. Set. Nanti baru kita press. Nah, kita masukkan dulu kabel aslinya ya, kita masukkan ya, yang kabel yang tadi yang sudah dites yang ada 12 voltnya yang sebelah sini kita sudah kasih tanda. Nah, kita masukkan. Nah, seperti ini ya, ini bisa terlihat jelas seperti ini. Kemudian kabel yang hijau kita sudah siapkan. Ingat-ingat, silinder 1 nomornya 1, nomor yang 1 ya, nomor 1 ini untuk silinder nomor 1. Nah, kita sudah set, kita atur. Nah, teman-teman bisa lihat caranya, terlihat ya, masih kelihatan. Oke, kita masukkan pelan-pelan aja, sebenarnya masih terlihat kan ya. Oke, kalau sudah masuk ini akan mentok dia karena di sini nggak bolong ya, nggak berlubang. Kita pastikan ini mentok. Oke, kalau sudah berhenti, nah kita press pakai tang yang sudah disediakan. Kita jepit. Oke, kita jepit kuat. Selesai. Nah, sekarang kita cek apakah listriknya sudah masuk. Nah, kita kontak on lagi, kita akan tes pada lubang di sini. Nah, kita tes ya. Kita baru pasang satu, berarti lainnya belum ada. Nah, baru satu titik yang ada ya. Oke, berarti sudah masuk. Nah, sekarang kita off-kan, kita ulangi langkahnya. Ya, setelah dipasang semua, kita tes ulang ya, apakah dia sudah terhubung dengan baik. Ini nyala, berarti harusnya keempat koil sudah nyala semua. Yes, yang ini ground. Nah, kita tinggal instalasi untuk groundnya dan penempatan modul. Ya, kita sudah pasang ya di sana. Kita siapkan dulu double tipnya supaya bisa merekat dengan kuat dan tidak gerak. Tinggal giliran yang kabel hitam ke negatif aki sini atau body. Mana-mana yang lebih mudah ya. Mana yang lebih mudah silahkan. Terus kita cek lagi, ada yang terlepas enggak selang-selangnya, jangan lupa. Atau kabel-kabelnya kita cek ulang ya, jangan ada yang lepas. Nah, ini contohnya terlepas, ini nggak boleh, ini harus terpasang ya. Terpasang karena ini dia membaca untuk kevakumannya. Nah, ini kita pasang di sini ya. Ini selang vakum, jangan sampai terlepas. Oke, kita cek ulang semuanya. Begitu simple ya teman-teman, simple sekali, caranya mudah banget dan tidak mahal, hasilnya bisa diuji. Nah, negatifnya kita pasang di body supaya lebih gampang aja. Di sini bisa, cuma kita harus ngelepas.
Nah, supaya nggak usah nge-restart, bisa pasang di bodi aja. Oke. Ya, jadi groundnya kita kencangkan di sini ya. Kita pastikan groundnya bagus. Nah, setelah itu baru kita nyalakan. Oke, setelah terpasang semua ya, sekali lagi kita cek ulang. Negatif sudah dipasang ya, kita lihat nanti indikatornya di sini. Kita akan lihat. Lalu langkah berikutnya tidak langsung kita starter, tapi kita kontak on aja dulu. Nah, silakan di kontak on sampai kontak merah ya. Nah, kita tunggu beberapa detik, dia akan membaca, kemudian on. Oke, kalau lampunya sudah menyala, maka silakan di starter. Oke, biarkan idle dulu. Kita cek apakah ada kelainan tidak di dashboard. Oke, aman ya. Jadi tidak ada check engine light, tidak menyala. Nah, kita biarkan supaya idle sampai RPM normal. Lalu setelah itu kita bisa tes jalan. Oke, jadi sudah kita pasang ya. Dalam hitungan menit aja kita bisa pasang sendiri di rumah dan tenaga bisa langsung kita rasakan. Jadi sesimpel itu teman-teman ya. Sesimpel itu bagi semua teman-teman yang mempunyai mobil injeksi, mau Avanza, mau Xenia, mau Innova, CR-V dan lain-lain, silakan upgrade pengapian, upgrade tenaga. Tenaganya makin besar, maka makin irit pemakaian bahan bakar karena tidak usah buka gas besar-besar, sudah dapat tenaga. Nah, apakah ini hanya sugesti? Enggak ya, twin LED bukan barang sugesti. Hati-hati, di Indonesia banyak sekali yang jualan sugesti, tapi twin LED memberikan bukti dan data. Nah, kalau teman-teman mau melihat datanya bagaimana secara komputer mobil, teman-teman bisa lihat datanya. Nanti saya kasih linknya atau teman-teman bisa klik. Oke teman-teman, mari kita jalan. Jadi setelah kita pasang twin LED ignition module, yang akan paling terasa perubahan pertamanya adalah di torsi. Torsinya bertambah. Contoh torsi seperti ini. Nah, kita masukin persneling yang satu. Ya, ini saya bisa diperlihatkan. Ya, saya nggak injek ini gas, keren ya. Saya nggak injek ya. Nah, kita angkat nggak mati, langsung jalan dia, langsung jalan. Ini torsinya yang paling terlihat jelas, dan ini enteng banget ini. Tarikannya menjadi enteng banget. Jadi, cukup ditunyul sedikit gasnya, udah langsung lari mobilnya. Nah, kita sekarang coba ditanjakan ya. Kalau kelemahannya Avanza dan Xenia biasanya dia timbul dundutan ya, dut. Nah, dengan ini dundutannya itu hilang gitu. Udah nggak dut. Jadi tanpa endutan. Oke, kita coba ya, ditanjakan ya. Depan. Nah, kita masuk ke tanjakan ya. Ini jalannya nanjak, naik itu motornya dari atas ke bawah. Sekarang kita ke atas. Oke. Nah, ini sangat enteng Pak. Nggak usah ancang-ancang ini tanjakan. Saya coba pakai dua. Nah, ini dua. Bisa dilihat teman-teman, dua nih. Dan ini gasnya sedikit banget nih. Entah saya tambahin, langsung lari dia. Beda banget ya setelah pasang dan sebelum pasang. Jadi saya sebelum pasangnya saya tidak rekam ya, saya tidak rekam, cuma teman-teman sendiri nanti yang membuktikan bener nggak apa yang kita persembahkan di sore hari ini. Oke, terima kasih. Begitu dari kami, semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua di Indonesia dan sampai di Malaysia dan Filipina. Selamat menikmati, salam pramuka, di sini senang, di sana senang.